pajak KPP Pratama Pasuruan. Senang sekali nih saya bisa berjumpa dengan kawan pajak semuanya dalam episode perdana Sigap Edukasi Pajak Gawe Warga Pasuruan. Nah, sebuah kanal informasi yang disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan untuk memberikan informasi terbaru seputar perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah, kawan pajak, tema yang akan kita bawakan pada podcast perdana ini adalah tentang PPS. Apa itu PPS? PPS adalah program pengungkapan sukarela yang bertajuk Ungkap, Lengkap, Lelap. Nah, sekarang nih kawan pajak, saya tidak sendiri di sini. Pasti ada narasumber yang kece-kece nih dari penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Yang pertama ada Mas Didit Teguh Nugroho. Kawan pajak. Dan yang kedua ada Mbak Febriana Dwi Karira. Hai kawan pajak. Dan nanti akan ada dua narasumber lagi yang akan membersamai saya dalam podcast perdana ini. Nah, Mas Didit, bisa dijelaskan nih Mas Didit tentang program pengungkapan sukarela. Apa sih artinya program pengungkapan sukarela ini? Mungkin kawan pajak masih ada yang bingung nih, Mas Didit. Ya, buat kawan pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dalam kesempatan ini ada namanya program pengungkapan sukarela atau PPS. Jadi PPS bukan pepesan mas ya, tapi program pengungkapan sukarela. Nah, apa sih yang harus diungkapkan? Yaitu pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunannya wajib pajak, seperti itu. Oke, siap. Jadi ada pepatah nih mengatakan ya Mas Didit ya, kalau tak kenal maka Tak sayang. Kalau tak kenal ya maka kenalan dong. Aja gitu ya. Jadi, nah bisa dijelaskan nih Mbak Ira, apa saja sih yang melatar belakangi adanya program pengungkapan sukarela ini Mbak Ira? Kalau kita bicara tentang latar belakang, berarti kita balik ke halaman belakang rumah ya. Belakang dulu. Nah, jadi Mas Re, PPS ini hadir sebagai salah satu produk dari UU HPP. Seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 29 Oktober tahun 2021 pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan yang disebut sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, pada bab 5 Undang-Undang HPP ini telah mengatur khusus program pengungkapan sukarela atau kita kenal gitu ya sebagai PPS. Sebelumnya mungkin udah ada informasi nih di masyarakat gitu ya, gosip-gosip bahwa akan ada nih tax amnesty jilid kedua gitu ya, karena memang sebelumnya pada tahun 2016 telah ada program pengampunan pajak atau kita kenalnya sebagai tax amnesty atau TATA gitu ya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Namun perlu kita garis bawahi di acara ini bahwa PPS bukanlah tax amnesty jilid 2. Nah, menarik nih kawan pajak. Jadi sudah diklarifikasi ya bareng-bareng ya oleh Mbak Ira ini bahwa program pengungkapan sukarela ini bukanlah tax amnesty jilid 2. Jadi ada perbedaan yang mencolok nih antara dua program tersebut ya Mbak Ira ya. Nah, mungkin nih bisa Mas Didit bisa lebih diperdalam lagi penjelasannya tentang perbedaan antara PPS dengan TA. Ya, buat kawan pajak, program PPS ini memang berbeda dengan tax amnesty yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Ira. Karena kalau kita lihat ya Mas Reve ya, latar belakang, kemudian tarif, serta manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak, termasuk juga siapa peserta yang berhak mengikuti PPS ini. Jadi kalau kita lihat pada saat pelaksanaan tax amnesty tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak masih belum memperoleh informasi atau akses data selengkap sekarang, Mas Devi. Jadi ketika pada saat tax amnesty harus ada rekonsiliasi dulu. Sekarang dengan makin banyaknya data informasi, Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data-data sumber keuangan atau harta dari wajib pajak, itu pertama. Kemudian dari segi tarif, Mas Reve,
tarif tax amnesty lebih rendah daripada tarif program pengungkapan sukarela ini. Terus yang ketiga mungkin ya, siapa peserta yang berhak ikut PPS? Kalau dulu tax amnesty, Mas Rive, semua bisa ikut. Sekarang kalau program PPS ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, kawan pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya perbedaannya antara PPS dengan tax amnesty. Nah, kawan pajak, sekarang kita fokus nih ke PPS-nya ya kawan pajak ya. Tadi udah dibedakan bahwa ada perbedaan di subjek, tarif, dan teknisnya. Kita akan breakdown secara rinci lagi satu persatu. Mungkin bisa Mbak Ira disebutkan subjeknya dulu nih. Siapa yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini Mbak Ira? Nah, langsung aja ya kita jelaskan bahwa seperti yang disampaikan Mas Didi tadi, bedanya TA sama PPS ini, kalau TA semuanya boleh ikut gitu ya, nggak ada batasan gitu ya. Nah, untuk PPS ini dibagi dua Mas Devi. Ada kebijakan yang pertama yaitu untuk yang dulu pernah ikut tax amnesty, yaitu peserta TA kita sebutnya, yang misalnya diingat-ingat lagi, dipilah-pilah lagi, ternyata masih ada nih harta yang belum diungkapkan pada waktu tax amnesty. Nah, harta ini untuk perolehan sampai dengan 31 Desember tahun 2015. Ya, itu bisa ikut kebijakan satu. Nah, nanti kita akan ketahui ternyata beda nanti tarifnya sama PPS kebijakan 2. Nah, untuk kebijakan 2 ini siapa yang dapat mengikuti? Ini khusus hanya untuk orang pribadi. Kalau peserta TA kebijakan 1 kan bisa orang pribadi, bisa badan gitu ya. Nah, untuk kebijakan 2 ini khusus orang pribadi yang jika memilah-milah lagi, jika mengingat-ingat lagi masih ada hartanya yang perolehan tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum disampaikan pada SPT tahunan, terutama tahun pajak 2020. Jadi batasnya nanti harta dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember tahun 2020. Nah, kawan pajak, berarti PPS ini ya, program pengungkapan sukarela ini berarti bisa disebut sebagai alternatif kemudahan ya Mbak Ira ya Mas Didit, tentang kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada kawan pajak semuanya untuk memfasilitasi mungkin di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 sampai tahun 2020 lupa atau belum melaporkan harta-harta, atau ada sebagian ya yang belum dilaporkan, bisa nih memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini ya, supaya tadi itu ya diungkap lengkap lelap gitu ya, tidurnya bisa lelap, udah nggak bingung lagi nanti datanya akan dikotak-kotak lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah Mas Didit, sekarang kita mau tanya tarifnya nih Mas Didit, mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak detailnya tarifnya itu seperti apa? Kayaknya ada 2 kebijakan ya Mas Didit ya? Ya, monggo bisa di breakdown. Jadi kawan pajak, untuk PPS ini ada 2 kebijakan, yaitu pertama adalah kebijakan 1. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Ira tadi, bahwasanya kebijakan 1 untuk harta yang tahun 2015 ke bawah ya, tarifnya adalah 11% untuk deklarasi harta di luar negeri. Sedangkan tarif 8% untuk repatriasi harta dari luar negeri ke dalam negeri. Termasuk juga adalah deklarasi harta dalam negeri, Mas Rey. Jadi ada 2 ya. Kemudian tarif 6%, tarif yang lebih kecil, yaitu untuk harta yang sudah direpatriasi ke dalam negeri, kemudian diinvestasikan ke dalam subprat berharga negara, terus industriasi, hilirisasi, dan renewable energy. Seperti itu Mas Rey. Kemudian untuk kebijakan 2, tarifnya adalah 18% untuk aset yang dideklarasikan dari luar negeri. Sedangkan tarif 14% untuk harta yang direpatriasi dari luar negeri ke dalam negeri, termasuk juga harta di dalam negeri yang dideklarasikan, Mas Rey. Sedangkan tarif untuk 12% yaitu harta yang tadi direpatriasi dari luar negeri ke dalam negeri, termasuk juga harta dari dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam surat berharga negara, terus investasi, hilirisasi, dan renewable energy. Seperti itu. Oke, siap. Jadi katanya ini tarifnya lebih rendah dari tax amnesty ya Mas Didit ya? Atau lebih tinggi?
lebih tinggi. Oh, jadi lebih tinggi dari tax amnesty ya kawan pajak untuk program pengungkapan sukarela ini. Tapi katanya lebih rendah juga dari tarif undang-undang PPh ya, Mas Didit ya? Iya betul. Jadi kalau di undang-undang PPh wajib pajak bisa terkena tarif yang paling tinggi sampai dengan 35%. Seperti itu Mas Devi. Oke, jadi kawan pajak udah dicatat ya tadi ya tarif-tarifnya, mau memanfaatkan yang mana, termasuk yang mana aset-aset yang mau diikutkan BPS ini, boleh nanti kawan pajak tentukan sendiri ikutnya yang mana nih, kebijakan satu atau kebijakan yang kedua. Ngomong-ngomong berlakunya sampai kapan? Mungkin Mbak Ira bisa jelaskan tentang program yang sangat luar biasa ini, Mbak Ira. Nah sebenarnya Mas Revi, ini program udah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2022. Jadi sebenarnya udah efektif nih, langsung saat ini juga habis lihat podcast kita mau langsung ikutan BPS langsung bisa, karena berlakunya mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi tinggal 1 bulan lagi sebenarnya. Efektif 1 bulan ini ya Mbak Ira ya. Harus segera ya kawan pajak, mumpung ada waktu 1 bulan, segera yuk dipilah-pilah, diinventarisasi semua harta-hartanya gitu ya, dipilih-pilih, diingat-ingat, kemudian segera diikutkan PPS. Kenapa? Karena Direktorat Jenderal Pajak nih Mas Devi, sesuai ada undang-undang ya, keterbukaan informasi atau informasi keuangan untuk perpajakan sejak tahun 2017, di mana Direktorat Jenderal Pajak ini sudah punya data-data dari berbagai sumber, dan data ini adalah informasi yang legal dan terbuka. Salah satunya adalah data dari tax amnesty yang belum seluruhnya diungkap oleh wajib pajak gitu. Ada juga data dari AEOI atau Automatic Exchange of Information yang sifatnya global dari seluruh dunia, mau punya transaksi sama negara manapun di luar negeri itu masuk juga ke Direktorat Jenderal Pajak. Serta ada juga data dari ILAP, yaitu dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang saat ini sedang digodok oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dikonfirmasi langsung ke wajib pajak. Nah, nyambung nih Mbak Ira dengan apa yang kita temui nih di helpdesk ya pas beberapa waktu belakangan ini gitu ya, bahwa kawan pajak itu banyak nih yang tiba-tiba datang gitu bawa surat cinta gitu ya, baik dari AR atau representatif dari KPP Pratama Pasuruan maupun menerima email dari Direktorat Jenderal Pajak langsung tentang imbauan mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Ada hartanya juga. Ada hartanya juga. Kan tentunya kan kawan pajak, waduh deh, gitu kan. Waduh, langsung ada apa ini? Surat cinta mau ditembak gitu. Oh, yang bisa menginginkan ini nih. Oh iya. Oke, Mas Didit, mungkin biar lebih clear lagi, biar kawan pajak nggak merasa insecure gitu ya, mungkin bisa dijelaskan tentang surat cinta tersebut. Nah, tentang PPS ini, Mas Didit. Jadi kawan pajak yang saya sayangi ya, apabila kawan pajak mendapatkan surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tentang imbauan untuk mengikuti PPS ini. Jadi pertama yang harus dilakukan Mas Reve adalah jangan panik. Jangan panik karena gitu ya. Karena surat itu adalah sarana komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Jadi yang perlu dicatat ya Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian lihat SPT PPh kalau misalnya orang pribadi, SPT PPh orang pribadi tahun 2020, apakah harta tersebut telah ada atau enggak, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita kawan pajak mengecek apabila misalnya harta itu sudah tercantum, maka kawan pajak tinggal mengonfirmasi bahwasanya harta tersebut telah dilaporkan dalam SPT-nya. Terus yang kedua, Mas Deve, apabila harta tersebut memang belum dilaporkan dalam SPT oleh wajib pajak, maka inilah kesempatan emas untuk melakukan pembetulan agar terbebas dari sanksi administrasi berupa denda sebesar 30%.
Oke, jadi PPS hadir ini supaya itu tadi ya, untuk melegakan semua yang membuat kawan pajak resah mungkin dengan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan, daripada kena denda gitu ya, daripada kena denda nanti ikut PPS dengan bayar tarifnya yang sangat jauh lebih kecil daripada dendanya, seperti itu ya Mas Didit ya. Betul, Mas Revi. Nah, kuncinya ya kawan pajak ya, jangan panik. Pokoknya semua hal yang ada di dunia ini, semua masalah ini kita hadapi dengan tenang. Jangan panik, semua ada solusinya. Seperti itu ya. Nanti kalau kawan pajak bingung, ada kanal informasi resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Pasuruan ini khusus tentang program pengungkapan sukarela ini. Kita akan bahas di akhir nanti kanal-kanal yang akan disebutkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak dalam mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang manfaatnya, Mbak Ira. Manfaat apa saja, benefit apa saja yang bisa didapatkan oleh kawan pajak dengan mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Tentunya selain yang membuat lega tadi ya Mbak Ira ya. Iya. Oke. Ini kawan pajak perlu tahu seperti yang disampaikan sama Mas Didit tadi, ini merupakan kesempatan emas. Nggak cuma emas, mbak juga punya kesempatan Mbak, emas bisa juga. Nah, kesempatan yang luar biasa ini jangan sampai dilewatkan kalau bisa, karena manfaatnya luar biasa. Yang pertama adalah bagi peserta baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2, jika ikut PPS ini maka semua data dan informasi yang sudah disajikan dalam SPPH atau surat pemberitahuan pengungkapan harta termasuk pelampilannya yang kemudian akan diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ya, atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang KPP ini, maka hartanya atau data yang disampaikan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Aman kan ya? Itu baru manfaat pertama. Manfaat yang kedua, khusus untuk yang pengikut PPS kebijakan 1, maka tidak akan dikenakan sanksi sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu tambahan 200% dari harta yang belum diungkap. Bayangin, masih ada sanksinya 200%, itu nggak kecil Mas. Wah, kali lipat ya Mbak Ira ya. Dari harta yang belum diungkap. Bayangkan itu baru dendanya ya, belum tadi yang PPh-nya tadi ya. Nah, untuk peserta kebijakan 2, maka tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020, kecuali nih Direktorat Jenderal Pajak menemukan data lain, masih ada harta lain nih yang belum diungkapkan oleh wajib pajak. Tapi sama seperti kehidupan ini ya, ada kebaikan ada juga keburukannya gitu ya. Ada manfaatnya juga, ada konsekuensinya Mas Revi. Oke, siap. Jadi kawan pajak ya, perlu diperhatikan baik-baik bahwa manfaatnya itu sangat luar biasa. Datanya tidak akan diotak-atik lagi setelah mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Jadi tidak dikenai sanksi juga ya Mbak Ira. Dan tentunya juga ada konsekuensinya. Sudah dapat manfaat, ada konsekuensi yang harus ditanggung ya oleh kawan pajak jika nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu ya Mbak Ira. Ada yin dan yang, ada baik dan buruknya juga. Mungkin Mbak Ira bisa menjelaskan tentang konsekuensi yang kemungkinan akan dihadapi jika tidak memenuhi ketentuan nih Mbak Ira dalam mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Ya, kawan pajak ini perlu dicatat ya, biar kawan pajak makin yakin nih perlu ikut BPS atau enggak. Jadi konsekuensinya nih bagi peserta tax amnesty yang sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022, artinya sampai program PPS ini berakhir, nggak ikut PPS dan ternyata memang ada harta yang belum diikutkan tax amnesty dan ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa dikenakan PPh final untuk badan wajib pajak badan ya sebesar 25%, dan untuk orang pribadi dikenakan 30%. Untuk wajib pajak tertentu dengan omset tertentu maksudnya ini ya, bisa dikenakan sampai 12,5%. Dan nggak hanya itu Mas Revi, ditambah sanksi yang saya sebutkan tadi pas nyebutin manfaatnya, itu sanksinya 200% dari jumlah kurang bayar harta yang belum diungkapkan. Oh, luar biasa. Itu baru bagi yang kebijakan 1 ya, terhadap peserta tax amnesty-nya. Ini bagi orang pribadi yang udah tahu nih sebenarnya masih punya, masih ada harta yang belum diungkapkan, yang perolehan hartanya itu antara tahun 2016 sampai tahun 2020, tapi sampai PPS berakhir nggak diungkapkan ke Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa dikenakan PPh
final atas harta yang belum diungkapkan ini sebesar 30%. Masih ada juga bunganya. Bunganya ini per bulan Mas Revi, sesuai dengan kurs KMK bunga minggu yang ditetapkan Menteri Keuangan ya. Dan ditambah lagi ada uplift faktornya 15%. Ini ada undang-undangnya juga. Kalau yang 30% tadi PPh final itu sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP, sedangkan untuk yang uplift faktor yang saya sebutkan itu sesuai Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 2. Jadi kuat banget ya. Bukan main jadi ya. Benar. Jadi selain kawan pajak bisa memanfaatkan manfaatnya ya gitu ya, juga bisa juga harus taat kepada konsekuensinya yang harus dilakukan supaya tidak terkena tambahan sanksi-sanksi tersebut ya Mbak ya. Benar nggak sih kalau berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang nggak patuh gitu kan, harus disuratin, harus klarifikasi dan lain sebagainya, proses pemeriksaannya panjang. Jadi dihitung baik-baik gitu ya, diinventaris semua hartanya yang belum masuk ke laporan SPT tahunan dan bisa langsung memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Nah, kawan pajak, tadi udah dibahas lengkap nih tentang teknis, latar belakang maupun manfaat yang bisa didapatkan oleh kawan pajak semuanya jika ikut program pengungkapan sukarela. Nah, sekarang kita lanjut nih tentang cara memanfaatkan PPS ini bagaimana sih? Nah, kita sudah kedatangan 2 narasumber lagi nih dari penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Ada Marsi dan ada Devi. Halo Marsi, halo Devi. Halo Pak Pajak. Wah, seru sekali ya tadi pembicaranya Mas Re. Kita izin ikutan nimbrung ya Mas Re? Boleh banget loh Dev. Nah, kalau begitu monggo bisa langsung dijelaskan ke kawan pajak semuanya cara termudah untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Mungkin masih bisa menjelaskan tentang cara ikutnya gimana Marsi? Pengungkapan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH yang disampaikan secara elektronik melalui laman www.pajak.go.id/pps. Nah, SPPH ini dilengkapi dengan 5 surat ini Mas. Yang pertama SPPH induk, yang kedua bukti pembayaran PPh final, yang ketiga daftar rincian harta bersih, yang keempat daftar hutang, yang kelima pernyataan repatriasi dan atau investasi. Nah, ini ada tambahannya lagi nih Mas untuk peserta PPS kebijakan kedua. Yang pertama, ini pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Oke. Yang kedua, ini ada surat permohonan pencabutan banding gugatan dan peninjauan kembali. Oke. Nah, untuk peserta PPS ini itu juga bisa menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya apabila ingin membetulkan SPPH yang sebelumnya Mas. Itu apabila ada kesalahan dalam perhitungan, terus ada kesalahan pengungkapan harta bersih dan perubahan tarif ya. Juga. Iya. Terus apabila di sini peserta PPS itu mau nggak jadi ikut PPS, nah, peserta PPS-nya itu juga bisa melakukan pencabutan PPS-nya. Jadi dengan menyampaikan SPPH berikutnya dengan mengisikan nilai 0. Nah, di sini konsekuensinya kalau sudah dicabut, jadi peserta PPS itu tidak bisa menyampaikan SPPH berikutnya. Oke, kalau boleh saya highlight ya Marsi ya. Kawan pajak ikut PPS mengungkapkan melalui SPPH secara online ya. Itu bedanya sama TA ya kawan pajak ya. Kalau TA dulu berjubel antri di kantor pajak, tapi PPS bisa diakomodir melalui pajak.go.id tadi ya. Sama kayak pas waktu kita lapor SPT tahunan, tapi nanti tinggal diaktifkan aja layanan program pengungkapan sukarela di menu layanan ya Marsi ya. Nah, setelah diungkapkan nanti akan dapat surat keterangan sebagai bukti kawan pajak telah mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Wah, mantap sekali ya, semudah itu gitu ya.
Betul sekali Mas Re. Jadi PPS ini anti ribet, bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Selama masih dalam batas waktu sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Pokoknya sebelum expired masih bisa dimanfaatkan Ya. gitu ya Dad ya. Oh ya Mas Re, ada juga ketentuan tambahan terkait dengan investasi dan repatriasi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Betul Dev. Jadi tadi ya kawan pajak ya, jika menyimak tadi di pas waktu memilih tarif gitu ya, ikut kebijakan 1 maupun kebijakan 2, ada pilihan itu hartanya direpatriasi atau diinvestasi. Boleh nih Dev dijelaskan lebih lanjut tentang ketentuan repatriasi sama investasinya. Ya. Baik, untuk yang pertama terkait dengan kegiatan atau apa tadi istilahnya repatriasi ya. Repatriasi atau pengalihan harta dari luar Indonesia ke dalam Indonesia, maka dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Nah, kemudian harta ini dialihkan ke Indonesia melalui bank ya teman-teman. Kemudian harus ditahan di Indonesia minimal atau paling singkat selama 5 tahun sejak surat keterangan diterbitkan. Nah, holding period ini berlaku pula untuk harta yang dideklarasikan di dalam negeri. Oh, jadi hartanya itu nggak boleh di kemana-manain ya Dev ya, di hold dulu di Indonesia selama minimal 5 tahun. Oke, kalau yang investasi gimana Dev? Kemudian kalau untuk yang investasi, maka investasi harus dilakukan pada hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy, atau juga bisa untuk melakukan pembelian surat berharga negara. Investasi pada hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy ini dapat berupa pembentukan usaha baru atau juga bisa penyertaan modal Mas Re. Kemudian untuk pembelian SBN ini dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dengan menunjukkan surat keterangan yang tadi sudah didapat. Nah, kemudian untuk investasi ini diberikan jangka waktu yang lebih lama masih daripada repatriasi, yakni sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023. Kalau repatriasi tadi 2022, kalau yang investasi 30 September 2023. Oke. Kemudian untuk investasi ini juga harus dilakukan paling singkat atau holding periodnya 5 tahun juga, sama seperti repatriasi. Oh ya Mas Re, investasi ini juga dapat dipindahkan ke dalam bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Kemudian perpindahan antar investasi ini maksimal dilakukan sebanyak 2 kali dengan maksimal perpindahan 1 kali dalam 1 tahun kalender. Kemudian antar perpindahan investasi ini diberikan jeda waktu selama 2 tahun. Jeda waktu ini juga akan menangguhkan waktu holding period selama 5 tahun tersebut. Kemudian peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan investasi harus menyampaikan laporan realisasi melalui laman DJP paling lambat saat berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan. Wah, jadi semakin lengkap nih ya penjelasan yang diberikan oleh semua narasumber penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan tentang program pengungkapan sukarela ini. Mulai dari latar belakang, manfaat, konsekuensi, bahkan caranya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman di sini semuanya tadi ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak bingung, jangan khawatir. Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Pasuruan sudah menyediakan saluran-saluran informasi yang bisa kawan pajak akses untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Mungkin bisa disebutkan nih Marsi, saluran-saluran apa saja yang bisa kawan pajak manfaatkan? Ya betul banget Mas Rey. Di sini Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Pasuruan hadir semakin dekat nih dengan kawan pajak untuk senantiasa memberikan edukasi dan layanan perpajakan. Seperti halnya podcast Sigap ini Mas Rey. Nah, kanal media sosial yang bisa diakses nih sama kawan pajak itu ada beberapa. Pertama di sini ada Instagram dan Twitter di @pajakpasuruan. Terus yang kedua di sini Facebook dan YouTube di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Terus ada juga Mas Re, selain dari kanal media sosial tadi, kita juga punya layanan chat melalui WhatsApp khusus untuk PPS ini ya.
Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak di nomor 0851 6162 6624. Nanti kawan pajak bisa chat ke nomor tersebut pada hari dan jam kerja mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16. Sekali lagi ya kawan pajak, dicatat nih layanan live chat WA-nya khusus untuk program pengungkapan sukarela yang nanti akan dibalas oleh penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan ini di 0851 6162 6624. Wah, jadi semakin yakin nih, semakin jelas gitu ya. Tak perlu ragu, tak perlu bimbang, segera ikut program pengungkapan sukarela ini. Ungkap, lengkap, lelap gitu ya. Jadi gak perlu ragu lagi, tinggal ditentukan mau ikut tarif yang mana, kebijakan yang mana, langsung gas ikut program pengungkapan sukarela. Oke kawan pajak, kita sudah di akhir nih podcast Sigap ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa kasih like, comment, and subscribe channel KPP Pratama Pasuruan supaya kita di penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan bisa semakin semangat nih untuk memberikan edukasi. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak